Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PSI yang berjudul perancangan input output. Perancangan output. Rancangan sistem terinci dimulai dari output karena output merupakan komponen pengendalian rancangan sistem. Tujuan dari rancangan output untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Ciri dari informasi berkualitas tinggi adalah ada aksesabilitas, ketetapan waktu, relevansi, keakuratan, dan usabilitas. Pendekatan penggunaan software yang digunakan sebagai berikut. Pedoman perancangan laporan. Yang pertama ada alat perancang output terinci. Printer layout form merupakan suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan sketsa untuk bentuk dari output di printer. Mengatur tata letak isi output bentuk dari literal dapat ditulis apa adanya. Jenis laporan. Yang pertama, laporan penyingkat data untuk tingkat manajemen yang berbeda, laporan hierarkikal atau hierarchical report. Menyingkat, mengumpulkan dan menyesuaikan data untuk hierarki manajemen sehingga memungkinkan manajer pada semua tingkatan menerima informasi sesuai kebutuhan khusus mereka. Tipe laporan ini adalah laporan penyaring. Contohnya, manajer proyek membutuhkan laporan biaya bahan baku dan biaya overhead. Yang B, laporan bertanggungjawaban. Contohnya, manajer pemasaran memerlukan laporan pengeluaran untuk iklan. Konversi sistem dalam teknologi informasi dan fenomenanya. Perlu diperhatikan pada konversi. Yang pertama ada proses perencanaan dan permodelan, konstruksi, pemrograman, dan pengetesan perangkat lunak. Terdapat 4 metode konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi bertahap, serta konversi pilot. Laporan untuk membandingkan data. Laporan komparatif atau comparative report memungkinkan manajer dan pemakai lain memberikan 2 atau lebih sistem untuk menentukan kesamaan dan ketidaksamaan. Tipe laporan ini adalah laporan horizontal, contohnya neraca dan laporan rugi laba. Berikutnya ada konversi file total, yaitu konversi file dengan cara memformat sistem lama ke sistem baru dengan suatu software tertentu. Rencana implementasi sistem lama ke sistem baru akan melibatkan tim implementasi. C. Laporan tandingan, yaitu contohnya laporan keuntungan atau kerugian dari mulai kasus terburuk, moderat, hingga terbaik. 3. Laporan memonitor varian dalam data. Laporan monitoring memperlihatkan sebuah varian dan divergensi dari sebuah standar, anggota kota, rencana, atau tolak ukur. Tipe laporan ini adalah laporan varian, contohnya laporan kerja, laporan kinerja tenaga kerja dirancang untuk membandingkan standar dan hasil nyata. Yang B. Laporan pengecualian, contohnya laporan penjualan salesman yang melebihi atau kurang dari target yang telah ditetapkan. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.